Mariso. Nah adik-adik, hari ini ada yang berbeda ya. Kakak ini hari ini pakai masker adik-adik ya, karena untuk mengikuti prokes ya. Hari ini kakak ini pakai masker dulu ya. Nah adik-adik, di sini mau tanya dulu, gimana liburan adik-adik? Nah, pasti menyenangkan ya, walaupun mungkin kita terbatas ya, tidak bisa leluasa untuk pergi kemana-mana. Tapi paling tidak adik-adik pasti senang ya liburan di rumah selama ini, atau bisa jalan-jalan sebentar di luar. Nah, nanti hari Senin adik-adik sudah mulai lagi beraktivitas ya, seperti biasa, walaupun belajarnya mungkin kita masih daring ya adik-adik ya, karena kita masih masa pandemi ya, untuk menjaga kita semua dari wabah virus corona ini. Tapi adik-adik juga tetap semangat ya, belajar di rumah nanti. Adik-adik tetap siapkan diri dengan baik, siapkan stamina kesehatan yang baik, supaya adik-adik walaupun belajar dari rumah tetap bisa mengikuti dengan baik dan adik-adik tetap berprestasi. Nah, dalam pendampingan hari ini adik-adik, tentang apa itu adik-adik ya? Untuk itu supaya adik-adik tahu, jangan lupa ikuti terus pendampingan kita hari ini dari awal hingga akhir. Jangan kemana-mana ya adik-adik. Sebelum kita mengikuti pendampingan kita akan menyanyi satu lagu ya, yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kita yang lain. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu dengan semangat ya adik-adik. Menyanyikan lagu pembukaan ya. Adik-adik pasti ikuti dari rumah tadi. Oke, baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan pendampingan sekami kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik ambil sikap yang baik. Bagaimana sikap yang untuk berdoa? Nah, tapi kita nyanyikan dulu ya. Kita jangan lupa membuat tanda salib ya. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letak
yang di dada. Kita sebut apa? Sebut nama putra. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Bantulah kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dan memahami kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut. Selamanya, selamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut. Selamanya, selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar? Salam misioner untuk kita semua. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13. Dalam Injil tersebut dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus dia memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka untuk pergi berdua-dua. Dan juga dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus memberi pesan kepada mereka dalam perjalanan pewartaannya tidak boleh membawa bekal apapun. Mereka hanya boleh memakai tongkat, memakai alas kaki, dan hanya memakai sepasang baju yang melekati badan. Tidak boleh membawa makanan, bahkan tidak boleh membawa uang. Nah, adik-adik, kira-kira
Kebayang tidak kalau kita pergi liburan dan tidak membawa koper? Pasti adik-adik bingung dong, tidak punya baju ganti, bahkan tidak boleh membawa uang. Pasti adik-adik bilang, "Kak, lalu beli oleh-olehnya pakai apa?" Nah, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus mempunyai tujuan mengapa ia menyuruh muridnya pergi berdua-dua. Tujuannya adalah agar para murid dalam perjalanan pewartaan kabar sukacita boleh saling meneguhkan, saling mendoakan, saling mengontrol satu dengan yang lain. Lalu, mengapa Tuhan Yesus tidak memperbolehkan mereka membawa bekal dalam perjalanannya? Karena Tuhan Yesus berharap mereka sepenuhnya percaya dan menyandarkan diri pada penyelenggaraan ilahi dalam tugas perutusannya. Nah, adik-adik, lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah juga utusan Tuhan Yesus untuk mewartakan kabar sukacita? Nah, terutama di masa pandemi ini, adik-adik pasti tahu bahwa sekarang adalah masa liburan sekolah. Mungkin tahun-tahun yang lalu, adik-adik sudah banyak yang pergi berlibur bersama keluarga. Tetapi tahun ini kita dituntut untuk di rumah saja. Nah, apakah tugas pewartaan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus berhenti? Tidak ya adik-adik, kita harus selalu menjadi pembawa kabar sukacita dimanapun kita berada, terutama di keluarga saat ini. Nah, di masa pandemi ini adik-adik, kita dituntut untuk berpegang teguh pada iman kita, lebih percaya pada perlindungan dan kasih Allah. Terutama kita juga diminta untuk meningkatkan imun tubuh. Karena itu, adik-adik pasti diminta untuk selalu minum vitamin. Pasti papa dan mama selalu ingatkan, ayo minum vitaminnya supaya tetap sehat. Nah, lalu apa vitamin rohani untuk anak-anak utusan Tuhan Yesus? Yang pertama adalah vitamin C. Apa itu vitamin C? Ceria. Anak Tuhan Yesus harus selalu ceria, karena dikatakan bahwa hati yang senang adalah obat yang sangat manjur. Dan yang kedua adalah vitamin D. Apa itu? Doa. Anak Tuhan Yesus harus rajin berdoa. Tidak boleh lupa berdoa ya. Sebelum tidur, setelah bangun tidur harus berdoa. Sebelum makan dan sesudah makan harus ingat juga berdoa. Ajak papa, mama, kakak, dan adik untuk berdoa bersama. Yang ketiga adalah vitamin E, empati. Empati adalah bagaimana sikap adik-adik terhadap sesama. Bagaimana sikap adik-adik terhadap papa, mama, kakak, adik di rumah. Contohnya di masa liburan ini, lihat mamanya lagi membersihkan rumah, adik-adik boleh membantu. Pasti mama senang dong, karena adik-adik sudah menjadi anak yang baik. Nah, itu anak Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mau membantu orang tua. Dan vitamin yang keempat adalah vitamin B, yaitu Bible, kitab suci. Nah, anak-anak Tuhan Yesus harus rajin ya membaca kitab suci setiap hari. Karena kitab suci itu adalah dasar dari pewartaan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Oke adik-adik, jangan lupa stay at home, stay safe, and keep healthy. Tuhan Yesus memberkati. Salam kreativitas. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam kreativitas minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas dengan tema Yesus mengutus ke-12 muridnya. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama, setengah karton jilid ukuran folio, alat pewarna, pensil dan lem, dan gunting. Adapun cara pembuatannya, yang pertama kita akan membuat gambar jalan, dan yang kedua kita akan membuat salib,
Dan yang ketiga, kita akan membuat orang-orangannya. Setelah kita membuat gambar jalan, sekarang kita akan membuat salib. Sekarang kita akan membuat orang-orangannya dengan cara melipat kertas ini. Setelah kita melipat kertas ini secara zigzag, sekarang kita menggambar orangnya. Setelah orang-orangannya jadi sebanyak 6 pasang, adik-adik diminta untuk menghiasnya seperti ini dengan memberi rambut, mata, hidung, mulut, dan pakaian. Sekarang kita akan menempelkan salib dan orang-orangannya pada gambar jalan ini. Demikianlah kreativitas kita minggu ini. Selamat mencoba, sampai jumpa. Oke adik-adik, gimana? Masih setia kan ikut pendampingan online Paroki Santo Yakobus Mariso? Nah, bagaimana adik-adik? Tadi sudah dengarkan firman Tuhan ya adik-adik? Nah, tentang apa kita hari ini firman Tuhan yang sudah ada didengar tadi? Ya, hari ini kita harus mengetahui ya adik-adik tugas-tugas kita sebagai murid Tuhan Yesus ya. Kita diutus untuk menjadi rasul dan mewartakan kabar sukacita ya, mewartakan Injil adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa juga tadi adik-adik sudah melihat kreativitas hari ini ya. Adik-adik harus coba juga di rumah ya adik-adik. Nah, sebelum kakak akhiri pertemuan pendampingan kita pada hari ini, ada satu pesan yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik, itu bahwa adik-adik sebagai murid-murid Tuhan Yesus harus ada yang harus adik lakukan minggu depan. Niat adik-adik apa itu kira-kira? Ya, misalnya kita mau mengunjungi orang sakit dan mendoakan dia. Nah, itu salah satu tugas perutusan sebagai murid-murid Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, kakak rasa itu saja adik-adik pertemuan kita hari ini. Jangan lupa jadi tetap semangat ya ikut pendampingan sekami dari rumah. Dan tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker jika keluar, jaga jarak ya. Jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak penting. Dan jauhi kerumunan ya adik-adik ya. Jaga kesehatan selalu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami tahu banyak orang perlu mendengarkan kabar baik. Yesus telah mengutus kami untuk pergi menjadi rasul.
Bantulah kami agar mampu menjadi rasul-rasul Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.